Terima kasih kepada Abadi yang telah memaparkan sepanjang lebar makalah. Maka sekarang dibalasannya kepada para abu-abu dan guru-guru kami untuk menanggapi di mana merasa perlu. Dipersilakan dengan segala hormat kepada panitia, mohon diedarkan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Abadi selaku pemateri dan seluruh guru-guru kami yang telah berhadir. Pertanyaan kami yang pertama, menurut tersebut dalam kitab Yanut Talibin yang bahwa orang yang meninggalkan salat semua waktunya dipergunakan untuk qada salat. Apakah boleh bagi wali untuk mengawinkan anaknya sebelum habis mengqadakan salat? Apakah haram atau dibolehkan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana lafai usalli dan niat untuk kita qadakan salat kepada orang yang telah meninggal? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Abdul Jalil dari Mantang Gelempang 2. Apakah kalau umpamanya orang yang tinggal sembahyang itu mau jadi wali, anaknya mau dikawinkan, sedangkan dia dulunya tidak pernah sembahyang, ada setahun 2 tahun dia tidak sembahyang, kemudian dia sembahyang, artinya dia bertobat. Apakah boleh dikawinkan anaknya sebelum habis dia kata sembahyang atau tidak boleh? Bolehkah dia kata sembahyang sebelum habis? Bolehkah jadi wali sebelum habis dia kata sembahyang atau tidak boleh? Syarat wali adil. Syarat adil, wali adil. Tidak pernah berbuat dosa besar, tidak mengekalkan diri atas dosa kecil, dan tidak pernah meninggalkan yang wajib. Itu adil. Sekarang orang dulunya tidak adil, karena berbuat dosa besar, karena meninggalkan kewajiban. Akhirnya bertobat. Kalau tobat yang betul-betul tobat, bukan dia katakan saya bertobat, bukan dia mau mengaku bertobat, betul-betul dilaksanakan tobat. Dia sadar sembahyang 2 tahun sudah ditinggalkan, dia sudah mengqadha. Baru 2 hari dia kata sudah dikawinkan anaknya. Bolehkah jadi wali? Boleh. Karena dengan bertaubat dia sudah kembali adil. Soal belum habis dibayar itu nggak cukup waktu. Umpamanya dia sudah mengqadha sebagaimana yang di sini, seluruh waktu dipergunakan untuk qadha sembahyang 2 tahun, dalam seminggu kan nggak habis. Untuk makan itu sudah dimakan, pergi ke WC, yang tinggal waktu itu umpamanya berapa jam, salin tidur 10 jam, dalam 10 jam itu sudah diqadha sembahyang, tapi dah habis 10 jam kali 7 hari 70 jam, nggak habis. Boleh dikatakan, boleh dinikahkan, boleh, karena kalau sudah tobat sudah jadi adil lagi.
Kalau taubat. Tapi kalau mengaku taubat itu belum tentu. Saya jadi wali, saya sudah bertaubat, itu belum tentu. Ini yang betul-betul bertaubat. Karena walaupun bertaubat, kalau enggak habis cukup waktu untuk melaksanakan kewajiban yang dalam taubat, itu sah taubat. Demikian. Yang kedua, apa ini? Misal usalli fardad duhri an abi an Fulan bin Fulan. Jadi pada ayahnya cukup an Fulan. Saja aku sembahyang fardu zuhur untuk kata ayah, sembahyang ayahku. Cuma sebut untuk saja. Yang rukun niat sama. Kasat, tarat, tarut, tayun. Itu sudah pasti itu. Saja atau aku sembahyang, kalian menyebutkan waktu dan fardu. Itu untuk sembahyang. Untuk siapa itu? Ya baru. Untuk siapa dia kata? An abi, an Fulan bin Fulan. Untuk ayahku. Saya aku sembahyang fardu zuhur untuk kata sembahyang ayahku. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. ABT izin untuk bertanya. Ada dua barangkali yang harus mohon disebutkan nama. Oh ya. Saya Teguh Abdurrahman dari alumni Bahrul Mulum Diniyah Islamiyah Lamno Jaya Aceh Barat yang sekarang menjadi Aceh Jaya. Ada beberapa hal yang barangkali perlu kami mendapat pencerahan dari Abati. Yang pertama, masalah fidyah sholat tadi berdasarkan pendapat marjuh. Pendapatnya lemah. Sementara saya memahami bahwa pendapat lemah tidak boleh dilakukan dalam pengamalan umum. Sementara masalah fidyah ini kan amalan umum nih Abadi. Bagaimana mengkolaborasi dan menjawab pertanyaan itu? Dari satu sisi ini pendapatnya lemah, di sisi lain ini adalah pekerjaan umum. Sama dengan umum yang lakukan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, tadi simpel sekali disebutkan di dalam kitab Yanah tadi. Bagi orang yang lufut salatnya wajib mengqadha secara furan. Satu. Yang kedua, dia wajib mentasarruf seluruh waktunya untuk mengqadha salat. Kedua-duanya dalam hal posisi wajib. Salat wajib, qadha wajib, kemudian mentasarruf waktu juga wajib. Nah, andai kata kita tantang pendapat daripada marjuh tadi, Abadi. Kita tantang. Kalau andai kata qadha wajib, mentasarruf waktu juga wajib, maka kenapa nggak disebutkan bahwa memfidyah juga wajib? Ini kan fidyahnya balik ke sunat. Qadha wajib, tasarruf waktu wajib. Tapi ketika berbicara tentang fidyah, itu kembali kepada sunnah. Bagaimana? Ini kami barangkali harus diberikan pencerahan oleh Abati. Bagaimana memahami itu? Terima kasih. Itu dua pertanyaan barangkali yang saya sampaikan. Makasih Abati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaliyah umum tidak boleh dengan pendapat lain.
ini bukan amaniyah umum. Walaupun kita ngaji dalam tempat umum, tapi diberikan jalan bagi orang yang ingin beramal dengan pendapat dhaif. Bukan fatwa, fatwa tidak boleh. Tapi ini mengirsyad, memberikan jalan. Kalau ingin mengerjakan fidyah, ada pendapat dalam kitab, pendapat dhaif. Ini untuk beramal bukan dengan umum lagi, terserah kepada dia. Demikian. Kemudian dalam i'anah disebutkan wajib mengqadha dan wajib mempergunakan seluruh waktu untuk mengqadha. Ya, sedangkan memberikan fidyah tadi Yusanu pada ini pendapat Syarwani. Hal yusannu aula. Yang tadi tidak wajib fidyah, tidak wajib qadha. Cuman tidak wajib qadha dan fidyah, adakah disunatkan? Itu pendapat Syarwani. Bukan pendapat Tengku yang bukan marjo. Pendapat Syarwani. Oleh Syarwani mengatakan sunat yang akrab. Sunat yang akrab. Ada juga yang mengatakan tidak sunat, tidak wajib dan tidak sunat, tidak boleh. Ini pendapat Syarwani mengatakan sunat. Kenapa dia katakan sunat? Karena supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Menurut Hajim. Dari Hajim ada yang mewajibkan, ada yang mewajibkan. Supaya khilaf, supaya kita tidak termasuk dalam khilaf, maka disunahkan, kata Tengku Syarwani. Jadi yang mengatakan wajib mempergunakan waktu itu pendapat pendapat Fadhul Muin. Itu pendapat kuat. Yang demikian. Yang kalau orang yang tidak mengerjakan gitu sudah mati, mana dia kata lagi? Kalau dia kata mungkin kalau ada dia sudah meninggal, tinggal orang yang lain, harta ada ditinggalkan. Bagaimana tentang harta yang ditinggalkan itu? Bolehkah kita berikan fidyah? Ya itulah dikatakan oleh ini sunat, oleh Syarwani sunat. Solusi, jangan solusi dalam melaksanakan yang demikian. Demikian. Sedikit barangkali perlu juga kita mendapatkan pencerahan, Abadi. Kalaulah solusi ini terus kita tawarkan, apakah orang tidak meringankan sholat juga nih, Abadi? Nanti rame-rame orang tinggalkan sholat, nanti ujung-ujungnya bayar fidyah. Ini kan ada kekhawatiran kita, Abadi. Mohon pencerahannya, Abi. Ya, memang kekhawatiran di situ kalau kita menganggap orang akan mengambil itu. Tapi yang kita tawarkan kan bukan itu dulu. Wajib qadha dulu. Wajib qadha. Seluruh waktu pergunakan untuk qadha, itu wajib. Ya. Kalau ada sembahyang yang ditinggalkan, wajib mengqadha sembahyang itu. Dan wajib seluruh waktu diqadha. Itu yang pertama. Kalau akhir-akhirnya sudah meninggal enggak diqadha, nah ini bagaimana? Boleh kita berikan fidyah. Ya. Ini pun bukan fatwa, ada jalan supaya keluarga merasa tenang. Solusi. Nah, mudah-mudahan
orang yang tinggal sembahyang bukan itu yang kita tawarkan. Orang tinggalkan sembahyang, kata sembahyang. Dan seluruh waktu pergunakan untuk kata. Jangan dulu pergi ke sawah. Biar orang lain dulu ke sawah. Jangan pergi ke pasar. Biar orang dulu pergi ke pasar. Demikian.